Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kami dari kelompok 29 akan membahas terkait perusahaan PT Jasa Marga. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama atas nama Ande Cinda Syifa dengan NIM 140220074. Yang kedua Delvira Mutia Zahra dengan NIM 14022002271. Farhan Pertama dengan NIM 140220029. Junero Abelio dengan NIM 14021932554. Marta Rosiana Sidauruk dengan NIM 14022042555. Ovilia Putri Angelia dengan NIM 14022000083. Yeri Titles Viseri 14022042247. Kemudian poin pada pembahasan pada kali ini terkait PT Jasa Marga terdiri dari informasi umum, sekilas perusahaan, bidang usaha, informasi pemegang saham, profil entitas anak perusahaan, Yang pertama ada informasi umum perusahaan. PT Jasa Marga Persero Tbk dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan perseroan Persero di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol serta ketentuan-ketentuan pengusahaannya. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1978, tidak lama setelah jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor selesai dibangun. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memegang hak konsesi atas 34 ruas jalan tol sepanjang 1.603 km di Indonesia, yang pengoperasiannya dibagi ke dalam 3 kantor regional. Setelah ini, kita akan sedikit melihat cuplikan dari Jasa Marga. Sebagai badan usaha milik negara, Jasa Marga senantiasa mendukung program pemerintah, baik jangka menengah maupun jangka panjang, melalui pembangunan infrastruktur jalan tol dan pengembangannya di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga di masa mendatang, dukungan Jasa Marga ini mampu menghubungkan setiap sudut negeri ini dan memperkokoh ekonomi bangsa. Jasa Marga, Connecting Indonesia. Sekarang kita lanjut ke sekilas Jasa Marga. Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978, tepat pada tanggal 1 Maret 1978, pemerintah mendirikan PT Jasa Marga Persero Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol, serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Pada awal berdirinya, perseroan berperan tidak hanya sebagai operator, tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Pada akhir dasawarsa tahun 80-an, pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme BOT, yaitu Build, Operate, and Transfer. Pada dasawarsa tahun 1990-an, perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih perseroan diantaranya yaitu JORR atau Jakarta Outer Ring Road dan Cipularang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bidang usaha pada PT Jasa Marga yang terdiri dari 2 bidang, yaitu yang pertama melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru, kemudian yang kedua mengoperasikan dan memelihara jalan tol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait nama pemegang saham dari perusahaan Jasa Marga. Yang pertama, atas nama Yuswanda Arsya Temenggung sebagai komisaris utama. Selanjutnya, atas nama Zulfan Lindan sebagai wakil komisaris utama. Atas nama Eman Salman Arif sebagai komisaris independen. Atas nama Anita Firmanti Eko Susetyowati
M. Rose Kennedy dan Raja Erisman sebagai komisaris, atas nama Subakti Syukur sebagai direktur utama, atas nama Arsal Ismail sebagai direktur pengembangan usaha, atas nama Doni Arsal sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko, atas nama Muhammad Agus Setiawan sebagai direktur bisnis, atas nama Fitri Wiyanti sebagai direktur operasi. Next, pembahasan selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan terkait entitas anak. Jadi, apa sih entitas anak itu? Jadi, berdasarkan pengertian umumnya, entitas anak perusahaan adalah suatu entitas yang diartikan termasuk ke dalam entitas yang bukan perseroan terbatas, seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain. Atau dalam kata lain, entitas induk perusahaan ini adalah suatu entitas yang mempunyai satu. Selanjutnya, ada anak perusahaan. Jasa Marga sebagai perusahaan penyedia jasa jalan tol terbesar di Indonesia memiliki sejumlah anak usaha untuk mendukung jalannya bisnis inti perusahaan, di mana terbagi menjadi dua kelompok, yaitu usaha jalan tol dan usaha bukan jalan tol. Yang pertama itu ada PT Marga Sarana Jabar, yang kedua PT Marga Lingkar Jakarta, yang ketiga PT Cinere Serpong Jaya, yang keempat PT Jasa Marga Pandaan Malang, yang kelima PT Jasa Marga Jogja Bawen, yang keenam PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, yang ketujuh PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi, yang ke-8 PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda, yang ke-9 PT Jasa Marga Bali Tol. Ikhtisar keuangan. Dengan membaca ikhtisar keuangan, pembaca bisa mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan sebuah perusahaan. Ikhtisar keuangan memang mampu menjawab berbagai pertanyaan di dalam bidang keuangan. Tabel ikhtisar keuangan. Di dalam tabel ikhtisar keuangan terdapat uraian dan tahun, dinyatakan dalam miliar rupiah. Yang pertama, pendapatan usaha pada tahun 2020 terdapat 9.588. 2019 terdapat 10.984. 2018 terdapat 9.784. 2017 terdapat 8.921. Dan di akhir 2016 terdapat 8.832. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait ikhtisar saham. Dilihat pada video yang ada, disediakan tabel ikhtisar saham pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada tiap-tiap tahun terbagi 4 kuarter, yaitu yang pertama kuarter 1, yaitu triwulan 1, kuarter 2, triwulan 2, kuarter 3, triwulan 3, dan kuarter 4, triwulan 4. Grafik pada tabel tersebut belum signifikan dikarenakan masih terdapat kenaikan dan penurunan dari harga saham dengan volume di tiap bulannya. Dapat dilihat pada grafik tahun 2018, grafik cenderung menurun, namun pada awal triwulan 2 hingga pertengahan triwulan 3 mengalami kenaikan. Selanjutnya, grafik mengalami kenaikan dimulai pada akhir triwulan 4 tahun 2018 hingga awal triwulan 2 tahun 2019. Dapat disimpulkan di akhir, harga saham jatuh pada 5.175 dengan volume saham 2.854 miliar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan informasi harga saham lanjutan dari tabel ikhtisar saham pada sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel tersebut, tiap tahun terbagi beberapa kuarter. Sebagai contoh, pada tahun 2019, triwulan 1 harga saham pembukaan jatuh pada 4.300. Harga saham tertinggi jatuh pada 6.025. Harga saham terendah jatuh pada 4.280 dan penutupan jatuh pada 5.975.
volume transaksi tersebut sebesar 16.969.500. Lalu jumlah saham yang beredar sebesar 7.257.871.200 rupiah. Lalu kapitalisasi pasar sebesar 43.366 miliar. Disimpulkan bahwa kualifikasi harga saham per tahun masih tidak signifikan karena mengalami banyak kenaikan dan penurunan di setiap triwulannya.